Baik, sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita baca ini beberapa pendahuluan ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-An'am ini surat Makkiyah yang sekaligus diturunkan ya. Jadi cukup banyak, sekitar 160 sekian ayat itu diturunkan sekaligus. Tapi ada yang berpendapat sebagian diturunkan di Madinah. Nah, bisa jadi dua-duanya benar, karena ada ayat itu turun 2 kali. Jadi semua diturunkan kemungkinan di Makkah, kemudian sebagian kecil diulang di Madinah. Itu kelihatan. Dan ada beberapa poin penting di sini, nanti barangkali kita keluar masuk surat ya, karena ada di bagian awal surat ini mengandung hamdalah. Nanti kita lihat ke beberapa surat berikutnya. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kalau di dalam terjemahnya dikatakan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang kafir masih mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu. Nah, sesuatu kekhususan di ayat ini dimulai dengan hamdalah ya, alhamdulillah. Ada beberapa surat yang diawali dengan hamdalah ya. Pertama Al-Fatihah tentu saja ya. Nah, ini yang menjadi rujukan ya, rujukan. Terus kemudian ada surat Sabah, surat Fatir, dan Al-An'am ya, Al-Kahfi lagi ya, Al-Kahfi lagi. Nah, saya sebelum ini masuk ke dalam suratnya, ada beberapa hal yang menarik terkait dengan hamdalah ini ya, alhamdulillah ini. Jadi dikatakan bahwa hamdalah ini cenderung merujuk kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi di dalam Al-Fatihah ini kita senantiasa baca ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada lam alif ya, kemudian dituliskan Ar-Rahmanir-Rahim, lam alif lagi ya, Maliki Yaumiddin. Jadi 3 ayat berturut-turut itu yang biasanya kita baca terkait dengan hamdalah ya, terkait. Nah, jadi kalau kita rujuk nanti alhamdulillahirabbil alamin ya, segala puji bagi Allah ya, Rabb ya, semesta alam. Jadi pencipta, pemelihara alam. Nah, kemudian diterangkan Ar-Rahmanir-Rahim ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi menerangkan tentang Rabb itu. Jadi menerangkan bahwa Allah itu Maha Rahman ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kita tahu Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah secara umum ya di dunia. Baik kafir atau beriman, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Tetapi Ar-Rahim khusus kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, mukmin. Nah, ini terkait dengan Maliki Yaumiddin. Jadi kenapa kasih sayang Allah ini kepada orang beriman dikhususkan? Karena kita tidak hanya hidup di dunia, kita juga sampai hidup di akhirat. Jadi itulah makna yang biasanya dikaitkan dengan alhamdulillah. Nah, kemudian secara definisi ya, ini
Ibnu Abbas mengatakan begini, alhamdulillah itu ucapan syukur. Jadi maksudnya ucapan syukur itu, bahwa syukur, ya, dikatakan syukur itu adalah respon kita ketika kita menerima nikmat dari Allah. Nah, alhamdulillah itu menurut Ibnu Abbas adalah ucapan orang yang bersyukur. Nah, syukur sendiri mempunyai makna yang lebih panjang, ya. Dikatakan bahwa syukur itu, ya, apabila kita menerima nikmat, ya, menerima nikmat dari Allah, maka kemudian pertama kali kita mengakui, ya, di dalam hati, ya, meyakini di dalam hati bahwa itu berasal dari Allah. Nah, setelah kita mengakui pengakuan, jadi pertama kali pengakuan, kemudian yang kedua tidak hanya pengakuan, tapi kemudian diucapkan dengan lisan. Nah, tadi yang dikatakan Ibnu Abbas bahwa alhamdulillah itu adalah ucapan syukur. Jadi ketika kita merasa mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita ucapkan alhamdulillah, gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, merespon dengan perbuatan bahwa nikmat yang kita peroleh itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, ya, itu. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah itu karena kita mendapatkan nikmat dari Allah ini pasti untuk maksud tertentu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita sebagai abid, ya, sebagai hamba dan sebagai khalifah. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, tentu saja dengan maksud, nah, bahwa apa yang dinikmatkan kepada kita itu dipakai untuk beribadah, ya, seperti mata kita, ya, telinga kita. Nah, ini harus kita pakai, kita syukuri adalah untuk menjadi bagian daripada cara Allah memberikan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah. Nah, itu bagian pertama. Terus kemudian yang bagian kedua, kenapa kita memuji, ya, memuji kepada pemberi nikmat. Nah, nanti pemberi nikmat itu bisa manusia dengan manusia. Ada Allah kepada manusia yang memberikan pujian. Kemudian Allah kepada Allah sendiri. Allah. Nah, ucapan alhamdulillah ini merupakan kalimat yang sudah didesain oleh Allah untuk diucapkan oleh manusia, ya. Jadi dikatakan kenapa manusia itu memuji, ada alasannya, ada alasannya. Jadi yang pertama, nah, dikatakan di dalam tafsir, kalau kita memuji, itu yang kita puji itu adalah sesuatu yang hidup, ya. Jadi kalau kita yang disebut hidup ini nanti panjang, ya, hidup kalau kita sekedar hidup seperti binatang yang tidak punya akal, berbeda dengan pujian terhadap sesuatu yang hidup yang mempunyai akal. Nah, sedangkan alhamdulillah Rabbil Alamin itu adalah pujian kepada yang maha hidup dan pemberi kehidupan. Nah, bersifat khusus, lebih khusus lagi, ya. Jadi karena kalau kita memuji kepada yang hidup, maka yang hidup itu, ya, akan merespon kembali ucapan hamdalah kita. Nah, Allah nanti akan merespon kepada hamdalah kita. Oleh sebab itu maka yang pertama kali dikatakan, alhamdulillah, pujian itu ditujukan kepada yang hidup. Nah, ini sebetulnya begini, ini dari Imam Qurtubi, ya, penafsiran ini dari Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu kemudian menyampaikan kepada Imam Tabari, Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari kemudian mengulas lagi lebih panjang. Lalu mengulas lagi lebih panjang, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan begini, kalau kita memuji itu harus lazim, ya, harus logis yang kita ucapkan itu. Nah, yang tadi yang pertama, kelaziman pertama itu kita sampaikan agar kita itu mendapatkan respon kembali dari apa yang kita puji itu. Nah, jadi pertama kali
zinnya itu adalah ditujukan kepada yang hidup. Ya, kalau Allah yang maha hidup. Yang kedua, yang kita puji itu memang mempunyai sifat luhur, sifat kebaikan yang sangat luhur. Ya. Jadi orang yang, kenapa demikian? Karena orang yang kita puji itu, kalau dia melakukan dengan terpaksa, maka dia tidak patut dipuji. Ya, tidak patut dipuji. Nah, saya sebagai dosen ya, kalau saya ngasih tugas mahasiswa, ada yang mahasiswa itu aktif gitu ya, nah kita senang memuji dia. Tapi ada mahasiswa melakukan, tapi dengan nyontek, dengan tidak dengan seperti seharusnya. Nah, ini bukan sifat terpuji. Nah, maka sifat terpuji yang kedua yang seharusnya kita puji itu adalah pihak ya, yang memberi nikmat itu ya, memang mempunyai sifat baik ya, sifat baik, dan kemudian sifat baiknya itu mereka melakukannya, yang kita puji itu ya, terutama nanti Allah ya, itu melakukan dengan kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk melakukan perbuatannya itu. Nah, itu makanya kita kemudian memuji. Jadi kalau kita tadi ya, orang yang mempunyai pamrih tidak perlu dipuji, orang yang tidak layak dipuji kalau menurut Imam Qurtubi ya. Karena lazimiyah kita memuji itu karena mempunyai orang yang kita puji mempunyai kemuliaan, dan Allah itu mempunyai sifat seperti itu. Jadi Allah menciptakan manusia itu tanpa pamrih. Jadi itu adalah memang kehendak Allah ya. Kebaikan kita diberi kehidupan ya, diberi nikmat, diberi rezeki dan seterusnya, itu adalah karena Allah memang baik ya. Nah, yang kemudian yang ketiga dikatakan bahwa ketika kita memuji Allah, memberikan pujian itu, maka mempunyai dampak positif kepada perbuatan kita memuji Allah ya, memuji Allah. Nah, ini bagian. Nah, ini menarik ya, ketika dikatakan bahwa syukur kita, ucapan kita alhamdulillah ternyata mempunyai hal yang positif kepada kita, dan itulah sebetulnya yang diucapkan pada saat kita sholat ya. Pada suatu saat, ini dalam kisah Umar bin Abdul Aziz itu dikirimi surat oleh bawahannya, menanyakan, ya Amirul Mukminin gitu ya, apa yang aku lakukan itu ketika aku ingin merasakan pemberian orang itu sesuatu yang terasa orang yang memberi kepadaku itu merasa bahwa saya itu melakukan ucapan terima kasih yang luar biasa kepadanya. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz itu menerangkan begini, Allah telah mengajarkan kepada kita satu kalimat ya, ketika kalimat itu engkau ucapkan, nilainya lebih tinggi daripada pemberian yang telah diberikannya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi dikatakan kalau kita diberi oleh Allah kehidupan ini ya, kehidupan ini itu telah diberikan oleh Allah di dunia ini ya, kehidupan kita. Kalau kita beralhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita, maka Allah akan memberi lebih apa yang kita dapati. Nah, ini tafsir daripada surat Ibrahim ya, ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jadi makna itu, jadi kalau kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberi lebih daripada apa yang kita dapati sekarang. Nah, itu oleh sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz menerangkan kepada bawahannya itu, maka ucapan alhamdulillah ini luar biasa katanya gitu. Nah, Bapak sekalian, jadi ini barangkali kita perlu belajar rasa ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sering mengucapkan, makna itu menjadi kurang terperhatikan oleh kita. Para sahabat itu ketika takbir mengucapkan alhamdulillah itu mempunyai perasaan yang sangat luar biasa ya. Nah, ini karena pemaknaan tadi ya, pemaknaan bahwa
sebetulnya kita itu sedang merespon pemberian Allah. Ya. Nah, para ulama mengatakan begini, kalau kita ingin agar sholat kita itu mempunyai perasaan yang seperti itu, maka bayangkan ya diri kita itu mulai dari mulut kita, mata kita, telinga kita, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu adalah pemberian Allah dan semuanya itu bermanfaat. Nah, ya seperti halnya di surat Al-Imran bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia apa yang diberikan Allah, semuanya bermanfaat. Nah, kita diminta bayangkan seperti itu. Jadi kalau kita membayangkan seperti itu, maka alhamdulillah kita itu pasti mempunyai dampak yang baik di dalam sholat kita. Dan kalau kita mengucapkannya dengan betul, maka Allah akan merespon dengan baik juga. Ya, oleh sebab itu maka Al-Fatihah kan dibagi dua ya. Yang satu pujian kepada Allah, yang sebagian adalah permintaan. Ya. Jadi tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita mengucapkannya dengan betul, dengan perasaan yang betul, Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Nah, ini menjadi luar biasa. Jadi ketika kita beralhamdulillah, ternyata alhamdulillah kita itu mempunyai dampak luar biasa kepada diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu maka dikatakan Umar bin Abdul Aziz, oleh sebab itu maka ucapkanlah alhamdulillah. Jadi ketika engkau mengucapkan alhamdulillah, nah ini bagian kita berterima kasih kepada Allah, termasuk berterima kasih kepada orang yang memberi. Jadi sebetulnya hakikatnya pemberi itu adalah Allah, bukan manusianya. Manusia itu hanya sebagai perantara. Oleh sebab itu dikatakan begini, kalau engkau mengucapkan alhamdulillah, maka itu adalah kita menghargai penghargaan yang luar biasa. Makanya dikatakan begini di dalam, kalau kita lihat di dalam surat Az-Zumar ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, nanti ininya alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha dan seterusnya. Nah, sebetulnya ucapan dari orang-orang yang masuk surga alhamdulillah, nah itu adalah ungkapan ya rasa terima kasihnya kepada Allah yang sangat luar biasa. Nah, kalau di dalam wasiqah itu kan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi kita dibukakan atau masuk ke dalam pintu surga itu, nah, dibuka oleh Allah itu sedikit demi setahap demi setahap. Wa futihat pakai wa futihat abwabuha, berarti setelah dibuka pintu ke-1 kita merasa puas, kaget gitu ya dengan pemberian Allah, surga ternyata luar biasa. Ketika sudah masuk pintu itu, kemudian dibuka pintu lagi, ya pakai wa itu dibuka secara bertahap. Nah, demikianlah sehingga alhamdulillah kita itu bertahap juga. Ketika dibuka pintu pertama kaget gitu, ternyata luar biasa. Dibuka pintu kedua lagi, kaget lagi, dan itulah makna alhamdulillah sadaqna. Jadi itulah pemberian Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu maka dikatakan di dalam tafsir ini, alhamdulillah ini perlu dipahami dengan betul ya, yang betul. Nah, kembali kepada Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita itu ya diminta untuk mengenal Rabb kita. Rabb itu adalah yang menciptakan dan memelihara kita ya, mengenal Rabb ya. Di dalam pengenalan Allah gitu ya, bahwa Rabb itu biasanya dikenalkan pada ayat-ayat awal ya, seperti Iqra bismi rabbika ya. Bismi rabbika, bukan Allah yang dikenalkan awal-awal tetapi dengan Rabb. Berarti Allah ingin menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan dan memelihara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, tadi itu adalah kasih sayang Allah untuk di dunia sampai di akhirat. Nah, kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin ini adalah pertanggungjawaban terhadap nikmat yang sudah kita dapati. Ya, nah nikmat yang kita. Nah, itulah nanti alhamdulillah ini menjadi lebih kuat di dalam pengertian.
Nah, coba kita lihat di dalam surat-surat lain ya yang ada alhamdulillahnya. Di surat Saba, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walal hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki langit dan bumi. Nah, pengakuan ya, jadi pengakuan. Jadi Allah menciptakan dan tidak hanya menciptakan, itu milik Allah ya. Termasuk diri kita. Kan ma fis samawati wa ma fil ard, di bumi itu kita ada di bumi. Baginya segala puji termasuk sampai di akhirat ya. Alhamdulillah fil akhirah. Jadi puji itu tadi yang surat Az-Zumar tadi ya, wasiko tadi, ketika kita masuk surga maka pujiannya sama, alhamdulillah sampai di akhir. Wa huwal hakimul khabir. Ya. Dia Allah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. Itu yang ada di dalam surat Saba. Kemudian di surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak membuat kebekokan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang kedua, memuji Al-Quran. Nah, sifat Rahman dan Rahim Allah yang terbesar itu adalah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu adalah pemberian Allah yang paling besar. Jadi kalau kita memperhatikan Al-Quran maka keselamatanlah. Maka dikatakan di sini bahwa Al-Quran itulah yang pujian alhamdulillah pada surat Al-Kahfi atas pemberian Allah berupa Al-Quranul Karim. Kemudian di dalam surat Al-Fatir, alhamdulillah fatiri samawati wal ard ja'ilul malaikah rusulan awliya'a azna hita misna wasulasa waruba'a. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menjadikan malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4 ya. Jadi terhadap malaikat pujian kepada malaikat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam surat Al-An'am ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rabb mereka. Nah, di sini Allah ingin membuatkan satu kontradiksi. Jadi alhamdulillah sendiri kita merespon bahwa pemberian Allah itu sangat luar biasa buat kita ya, kehidupan. Tapi ada orang yang masih kafir, ya kufur terhadap nikmat Allah ini. Ya. Nah, ini dikatakan di sini bahwa ada sebagai metafor di sini dikatakan waja'ala dzulumati wan nur. Jadi ada yang dzulumat, ada yang nur. Nah, di dalam tafsir dikatakan siapa yang dzulumat? Orang yang mengingkari terhadap nikmat tadi, itu yang dzulumat. Nah, sedangkan yang nur, orang yang diterangi dengan cahaya, dia paham bahwa itu yang diberikan oleh Allah itu merupakan bagian daripada yang terbesar yang untuk dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Jadi membedakan antara orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat itu ada yang kufur nikmat, ada yang syukur terhadap nikmat. Nah, orang-orang yang syukur nikmat itulah orang-orang yang beriman. Makanya sering dikatakan bahwa kufur nikmat itu adalah bagian terkecil daripada kekufuran. Ya, kekufuran. Jadi kalau kita punya waktu, sudah diberikan oleh Allah waktu, tetapi kita tidak mensyukurinya, maka termasuk kufur. Ya, tapi kufur yang paling lemah ringan adalah kufur nikmat. Nah, jadi Allah ingin mengatakan di sini bahwa pemberian dari Allah, nikmat yang diberikan kepada kita itu harusnya disyukuri. Nah, seperti definisi yang dikatakan oleh Imam Qurtubi dan Ibnu Jarir tadi ya, bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan kalau kita syukur
itu maknanya bahwa kita merespon itu adalah dengan ucapan, ya, kemudian dengan hati meniatkan untuk melakukan apa yang telah diberikan kepada kita itu untuk kebaikan, untuk ibadah. Nah, itulah bentuk daripada syukur nikmat. Nah, jadi di ayat pertama ini Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan nikmatnya, ya, berupa ya segala sesuatu yang kita miliki, ya, segala sesuatu yang kita miliki, maka nah hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, di dalam tafsir dikatakan bahwa Allah menyebutkan langit dan bumi, nah, gitu ya, menyebutkan langit dan bumi sebetulnya itu sebagai bukti. Barangkali dunia sains kita sudah mudah, ya, kita lihat di YouTube, kita lihat di internet. Kalau zaman dulu barangkali kita tidak paham, ya, setelah diketemukannya teleskop Hubble, ya, teleskop Hubble itu bisa memperbesar sekian kali lipat galaksi kita, itu sudah bisa terlihat secara nyata, ya. Kita lihat ternyata alam semesta itu sudah sangat luas, ya, sangat luasnya seperti itu. Dan kalau kita melihat sangat luasnya, bahkan untuk mencapai satu galaksi itu sampai kalau di kita mulai dari urusan tahun cahaya sampai miliaran tahun cahaya, berarti amat sangat luas, ya, amat sangat luas. Nah, oleh sebab itu maka Allah ingin menunjukkan inilah yang diceritakan di langit seperti itu luasnya, dan kita merasa rendah, merasa tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita kufur terhadap Allah, nikmat Allah, nah ini sebagai orang-orang yang sangat rendah, ya, nilainya, ya, nilai. Dan sedangkan kalau orang-orang yang mensyukuri, nah sebaliknya, ketika kita menundukkan diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya, disitulah kita dinaikkan derajat kita oleh Allah. Nah, oleh sebab itu maka sujud kita itu, ya, sujud kita itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini menunjukkan itulah rasa terima kasih kita kepada Allah. Maka dikatakan posisi terdekat manusia itu adalah pada saat sujudnya, ya. Subhana, kita mensucikan Allah. Jadi menghilangkan perasaan sujud kepada Allah. Semua yang diciptakan Allah adalah kebaikan, dan kebaikan untuk kita. Dan Allah tidak meminta sesuatu dari kita kecuali hanya untuk memanfaatkan dan menjalankan seperti kehendaknya. Nah, jadi ketika wa bihamdi, ya, kita husnuzon, setelah itu kemudian kita juga berusaha untuk mensyukuri wa bihamdi. Jadi ucapan, nah, di dalam hadis, ya, di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada kalimat-kalimat tertentu yang dipilih oleh Allah, ya, diantaranya di dalam kalau kita berzikir adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Satu lagi adalah la ilaha illallah. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengatakan begini, kalau kita mengucapkan subhanallah, maka akan, ya, diberikan satu kebaikan sebanyak 20 derajat, ya. Jadi kebaikan, dan akan dihapuskan 20 keburukan pada kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar juga sama seperti itu, 20 kebaikan dan 20 keburukan dihapus. Ketika mengucapkan la ilaha illallah juga sama, 20 kebaikan diberikan, 20 keburukan dihapus. Ketika mengucapkan alhamdulillah, nah, meningkat dari 20 menjadi 30. 30 kebaikan diberikan dan 30 keburukan dihapus. Jadi kalau dilihat dari hadis ini, jadi nilai alhamdulillah, pengakuan alhamdulillah ini jadi tinggi. Oleh sebab itu maka kita setiap sholat, ya, di Al-Fatihah ini diwajibkan agar untuk mempertinggi kualitas diri kita, ya. Jadi sebagai kualitas diri kita memuji Allah, berarti sebetulnya adalah untuk meninggikan derajat kita sendiri, ya. Kemudian dikatakan begini,
Eh, jadi ketika menyebutkan gelap dan terang, ya, di sini ada zulumat, ini dalam bentuk jamak, ya. Ketika nur di dalam ini bentuknya tunggal. Nah, diterjemahkan di sini bahwa ternyata kebaikan itu hanya dari Allah, tunggal. Jadi kebaikan itu hanya berasal dari Allah. Sedangkan yang zulumat dinyatakan dengan jamak, berarti keburukan-keburukan itu berasal dari selain Allah. Jadi Allah akan memberikan kebaikan, dan selain Allah bisa menimbulkan zulumat, ketidakbaikan. Oleh sebab itu, maka di dalam ayat pertama surat Al-An'am ini untuk menerangkan kepada kita, jadi kita diminta untuk bersyukur dengan alhamdulillah, kemudian melihat bukti-bukti dari kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Kemudian setelah itu kita menyadari bahwa kalau kita mengikuti Allah maka akan baik, kalau kita mengikuti selain Allah maka menjadi zulumat, menjadi tidak baik. Nah, itulah yang membedakan orang-orang beriman dan tidak beriman, ya. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat ini sebelum ke ayat berikutnya ini ada satu yang disampaikan sebagai tambahan kenapa kita itu, ketika tadi Umar bin Abdul Aziz menerangkan tentang kenapa kita harus berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia merujuk kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya. Walaqad ataina Dauda wa Sulaiman ilmu wa qala alhamdulillah. Nah, jadi Daud dan Sulaiman itu mengucapkan alhamdulillah atas semua pemberiannya. Jadi Daud dan Sulaiman ini sebagai, terutama Sulaiman itu memberikan gambaran kepada kita, itulah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang paling besar diberikan kepada manusia, nikmat dunia adalah Sulaiman. Nah, itulah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi menunjukkan bahwa ungkapan alhamdulillah ini mempunyai nilai yang tinggi. Baik, kita lanjutkan di dalam ayat keduanya, ya. Ayat kedua dari surat Al-An'am ini. Huwallazi khalaqakum min tini summa qada ajalah wa ajalan sama indah summa antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajal, dan ada satu lagi ajal yang ada pada sisinya. Kemudian kamu masih ragu tentang itu. Nah, itu ya. Jadi apa ini yang dimaksud ajal ini? Jadi huwallazi khalaqalakum min tin. Jadi kita diciptakan dari tanah, asal muasalnya waktu zaman Nabi Adam, ya. Setelah itu dari keturunannya. Kemudian summa qada, Allah menentukan qada ajal. Ini disebut dengan ajal pertama, ya, ajal pertama. Terus kemudian wa ajala musamma indah. Kemudian ada ajal lain, ya. Summa antum tamtarun, tapi kalian tahu. Nah, ajal pertama ini ada beberapa tafsir. Tafsir pertama ini disebut dengan ajal pertama ini adalah ajal kita menjalani hidup sejak lahir sampai kemudian mati. Ya, ini ajal pertama. Ya, ajal pertama adalah dari kita lahir sampai kemudian kita mati. Nah, kemudian ajal yang kedua, yang dimaksud ajal yang kedua ini adalah ajal ditentukannya hari kiamat. Hari kiamat, ya. Jadi kenapa ini penting? Karena begini, seolah-olah Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita itu diberi waktu, ajal pertama itu, ya, diberi ajal pertama ini adalah untuk mencari bekal, ya. Ajal pertama ini adalah ajal waktu untuk mencari bekal. Kenapa untuk mencari bekal? Karena untuk menyambut ajal yang kedua. Nah, ajal yang kedua itu adalah ajal pada saat hari kiamat, ya. Jadi pada saat ajal hari kiamat inilah ajal pemanfaatan ajal pertama ini
menjadi bukti bahwa kita telah bersyukur pada Allah dengan sebaik-baiknya atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, oleh sebab itu maka dikatakan, tapi kalian masih ragu, kata Allah, ya, masih ragu. Jadi apa yang masih ragu adalah tentang hari kiamat, ya, hari kiamat. Saya pernah membaca satu kitab menarik, ya, menarik begini, tentang idrok, ya, tentang idrok. Karena di dalam apa kan sering dikatakan bama adroka, gitu ya, bama adrok. Nah, bama adroka, jadi idrok itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita ketahui selain diberitahu oleh Allah. Kalau kita mengetahui, nah beda dengan ilmu, ya. Kalau ilmu itu kita bisa ketahui lewat kenyataan sehari-hari. Kenyataan sehari-hari. Jadi kalau langit dan bumi tadi lewat teleskop Hubble kita lihat, semua bisa lihat. Tetapi kalau idrak tidak bisa. Neraka tidak pernah ada. Tidak ada kita melihat dengan apapun, tidak bisa. Hanya orang-orang khusus yang telah diberi tahu oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW pergi Mi'raj, ya, ditunjukkan. Nah, itulah idrok. Nah, oleh sebab itu dikatakan begini. Kalau kita mendalami sesuatu yang gaib, idrok, maka harus memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita. Di antaranya adalah akal, ya. Nah, idrok ini bagaimana untuk mencapai pengetahuan, karena tujuan daripada idrok ini adalah untuk mencapai keyakinan. Jadi dikatakan manusia tapi tetap masih ragu. Nah, harusnya kita merangkai apa-apa yang diterangkan oleh Allah tentang surga, tentang neraka dan segala macam itu dengan mengambil satu persamaan-persamaan. Jadi kalau neraka itu api, ya, kita tahu api panas, ya. Dikatakan bahwa derajatnya neraka itu berapa kali api di dunia? 70 kali lagi. Jadi kita diminta untuk membayangkan api biasa saja panas, gitu ya. Kalau 70 kali lipat pasti lebih panas lagi, gitu ya. Gitu. Terus suatu ketika Rasulullah SAW mendengar suara yang jatuh, gitu. Nah, itu adalah sesuatu benda yang dijatuhkan ke dalam neraka sedemikian. Jadi untuk membayangkan bahwa dalamnya neraka itu sangat dalam, dan itu untuk memberikan rasa khauf, takut kita kepada neraka. Demikian dengan surga. Nah, surga dikatakan mempunyai di sana kenikmatan yang luar biasa, ya. Punya telaga Al-Kautsar. Ketika kita minum sekali saja tidak pernah haus lagi. Kemudian di sana ada bidadari, kemudian ada buah dan segala macam yang seperti itu. Nah, kita diminta untuk membayangkan itu agar ada rasa roja, ya, ada rasa roja. Nah, dengan itulah maka ilmu dan idrak ini disatukan, itulah yang akan nanti menguatkan iman kita, ya, iman kita. Hidayah dari Allah, tetapi kita jemput hidayah dengan ilmu dan berusaha untuk mencari pengetahuan dari idrak ini sedemikian rupa sehingga yang gaib itu kita bisa bayangkan dengan perumpamaan-perumpamaan yang telah diterangkan di dalam Al-Quran Karim. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita membaca Al-Quran, nah kita menerangkan penjelasan-penjelasan para ulama ini agar kita menjadi lebih jelas apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, kira-kira itu. Jadi ajalnya adalah dua, ya, yang terkait sama itu. Nah, kemudian ada yang lain lagi, Mustahil mengatakan begini. Ada ajalnya, ajal yang tadi ajal pertama itu kan sejak lahir sampai dengan kematian. Mujahid mengatakan begini, sebetulnya itu tidak seluruhnya, karena sebagian itu kita tidur, katanya gitu ya. Kita tidur. Sebetulnya kalau kita tidurnya itu separuh, ya 50%, maka sebetulnya ajal kita itu cuma separuh. Dan jadi kalau kita punya usia 70 tahun nantinya, ya, jadi sebetulnya ajal kita itu cuma 35 tahun. Nah, ini untuk mengeraskan lagi bahwa sebetulnya kita itu punya waktu sedikit. Nah, sebetulnya yang real itu adalah waktu kita yang bisa. Nah, ini diterangkan lagi oleh saya. Sebetulnya yang real kita itu
ya potensi kita itu ya pada saat kita beramal katanya, ya tidak tidur, tidak santai gitu, ya betul-betul beramal. Itulah ajal sebetulnya dikatakan gitu. Itulah ajal yang betul-betul kita untuk mencari modal untuk bertemu dengan Allah. Nah ini menjadi lebih keras lagi yang dikatakan oleh Mustahid ya, bahwa itulah ajal kita. Nah ini mengingatkan kepada kita, makanya waktu kita tidak banyak ya, mungkin Bapak sudah keliling mana-mana, tapi surga itu bertingkat-tingkat. Raihlah, kalau sudah mengatakan carilah yang di tengah surga Firdaus. Itu antara satu surga dan surga yang lain itu tingkatannya sudah bisa sangat baik. Jadi kita tidak usah merasa oh saya sudah mencapai, jangan demikian ya. Kita cari surga yang terbaik ya, yang setinggi-tingginya. Waktu kita pendek, karena waktu kita pendek ya, makanya fastabiqul khair. Kita diminta untuk berlomba, ya, kita untuk berlomba fastabiqul khair untuk mencari yang terbaik. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi, ya, kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga. Nah ini wallahu fi samawati wa fil ardi. Ya'lamu sirrakum jahrakum ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah, karena saya lupa pakai kacamata. Dan dialah Allah yang disembah. Nah ini di tafsirnya lucu ya, dikatakan ini. Jadi kalau Allah fi samawati, Allah di langit dan di bumi gitu ya, kalau bahasa letterlocknya begitu ya. Terus ada pertanyaan dari beberapa orang, kenapa Allah di langit dan di bumi katanya? Apa maksudnya Allah di langit? Nah, terus kemudian, nah ini di dalam penjelasannya pakai penjelasan bahasa. Nah, sebenarnya Allah itu isim yang ya, kemudian diperluas lagi bahwa itu menjadi nanti ada isim-isim itu diterjemahkan lagi menjadi isim-isim sifat Allah. Nah, sehingga yang dimaksud di sini adalah wallahu fis samawati, adalah Allah yang disembah di langit dan di bumi gitu ya. Jadi ininya, jadi Allah yang disembah di langit dan bumi, sirrakum wa jahrakum. Jadi apa yang ada kita sembunyikan dan apa yang kita nyatakan itu yang diketahui. Allah mengetahui apa yang tersembunyi pada diri kita dan apa yang kita. Jadi kalau tadi di dalam kaitan dengan ibadah bersyukur, kalau kita pura-pura Allah juga tahu. Nah, makanya kuncinya adalah ikhlas ya, ikhlas. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang kita ini karena sudah sudah mulai surut ya, kita cepatkan saja. Jadi nanti kan tadi Bapak ada yang ingin menambahkan, saya hanya menambahkan saja. Jadi nanti ayat 3 dan 4 ini ingin membandingkan bahwa kita itu telah diberikan nikmat oleh Allah sebesar itu, masih ada yang kufur gitu ya. Nah tadi dikatakan, nah ayat 4 dan 5 menunjukkan tingkatan kekufuran ya. Ya, wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardh wa fil adillah wa huwal hakimun alim. Dialah Tuhan yang disembah dan yang maaf ini yang saya baca keluar ya, ini dari tafsir yang saya baca. Nah ini wa ma ta'tihi min ayati rabbihim ila kanu anha muqridin. Tidak ada sesuatu pun ayat dari Rabb sampai kepada mereka melainkan mereka berpaling kepadanya. Jadi ada ayat. Jadi kekufuran pertama tadi adalah kufur nikmat. Jadi kufur terhadap ayat-ayat Allah. Jadi kufur nikmat tadi saya katakan bahwa nikmat terbesar itu adalah Al-Quran. Nah ini kufur orang yang tingkat pertama, ada diberi Al-Quran tetapi dia tidak memperhatikannya. Jadi dia mendustakannya. Itu kufur yang pertama. Yang ayat kelima ini kufur kedua dan ketiga ya. Waqad kazzabu bil haqq lamma ja'ahum fasawfa ya'tihimul
ambahu maka nubihi yastazibun. Sungguh mereka telah mendustakan yang hak, yang Al-Quran itu ya, tatkala mereka telah sampai itu padanya. Jadi Al-Quran yang tadi ya mungkin dia mendengar, tapi kalau sudah dibaca ya, sudah didengar didustakan, nah ini tingkat berarti ada sesuatu yang tidak beres ya. Itu tingkat. Jadi kekufuran kedua sudah datang, sudah dibaca tapi masih belum paham. Nah ini yang lebih tidak. Nah yang paling ini lagi, kemudian yang berikutnya ya, yang mereka ya kepada kenyataan berita-berita yang datang itu mereka memperolok-olokkan. Nah jadi yang kedua bukan hanya mengabaikan tapi juga memperolok. Nah ini menjadi lebih buruk lagi. Nah ini dikatakan di dalam ini jangan sampai masuk ke dalam golongan yang paling buruk tadi, tapi bersyukurlah dengan ayat-ayat Al-Quran Karim dan jauhilah sifat-sifat yang buruk. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau menambahkan? Tidak cukup? Baik, kalau sudah cukup kita akhiri dengan tasbih kepada ya subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.